Selamat siang. Siang. Selamat datang. Apakah benar ini dengan Wahyu? Iya, betul. Jadi di sini kita akan melanjutkan sesi konseling yang setelah kemarin kita lakukan. Ini konseling keduanya. Sebelumnya, apakah Wahyu ingin ke kamar mandi dulu atau tidak? Tidak. Oke. Baik, kalau gitu kita mulai aja ya sesi konselingnya. Sebelum dimulai, di sini ada inform concern. Silakan dibaca dan diisi sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya baca terlebih dahulu ya. Baik, saya isi terlebih dahulu ya. Baik. Ini saya untuk tanda tangan sebelah mana ya? Sebelah sini. Baik, sudah? Sudah? Ya, baik. Dalam sesi konseling kali ini akan bersifat rahasia. Hanya akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran doang. Dan sudah bersedia direkam dalam bentuk video maupun audio. Baik. Seperti masalah kemarin, masalah yang disampaikan oleh Mas Wahyu, itu merasakan yang saya tangkap, yang saya dapatkan itu ada dari toxic relationship, terus pasangan yang manipulatif dan merusak nama baik Mas Wahyu dan menimbulkan trauma dalam memilih pasangan. Apakah benar? Iya, betul. Apakah benar yang telah saya identifikasi masalah yang dihadapi oleh Mas Wahyu? Iya, betul. Oke. Baik, sebelumnya apakah Mas Wahyu ada yang ingin disampaikan dulu tentang masalah yang dihadapi ini? Ada yang ingin diceritakan dahulu sebelum memulai? Yang saya ceritakan itu ceritakan dari awal apa gimana ya? Oh, kemarin sih menceritakan hubungan dengan si wanita toksik itu. Ya, jadi saya ini menceritakan tentang hubungan saya yang kemarin itu dari awal atau gimana? Dari awal. Jadi saya ceritakan ulang. Terserah, enggak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum memulai sesi itu? Ada cerita tambahan yang ingin disampaikan atau tidak? Sepertinya tidak ada sih. Untuk di sini kan kakaknya kan menyebutkan bahwa saya itu menyampaikan saya mengalami toksik, hubungan yang toksik, perempuan yang manipulatif dan menjelekkan nama baik saya
Dan yang terakhir itu ada mengalami trauma. Dari situ cukup semua. Oke, baik. Kalau itu saya mulai dari pertanyaan saya ya. Iya. Efek dari hubungan toksik itu ke dalam kehidupan Mas Wahyu itu apa ya? Efek dari hubungan yang toksik itu yang saya alami itu, yang pertama yang saya dapat dari efek itu, yang pertama itu untuk merasa takut untuk mencoba lagi hubungan yang baru. Dan yang kedua itu kayak merasa kayak kurang percaya aja sih, Masya. Kayak gimana ya, saya mau mulai untuk mencoba lagi, tapi di situ saya takut untuk mengalami hal yang sama lagi gitu loh. Oke, berarti jadi takut untuk memulai hubungan yang baru. Iya. Dan jadi gak gampang percaya gitu sama pasangan jadinya. Tapi untuk efek, kan itu efek buruk ya yang dialami. Iya. Kalau untuk efek baik yang didapetin dari si toxic ini apa ya? Dari yang masalah sebelumnya, dari yang hubungan sebelumnya, manfaatnya itu ya syukur, yaitu saya bisa keluar dari hubungan toksik itu. Dan untungnya juga si perempuannya ini apa ya, nggak memperribet lah, ibarat tidak memperpanjang. Saya kan hitungannya rumit juga. Tapi apakah hubungan dengan perempuan itu apakah sampai sekarang masih memiliki hubungan apakah hubungan sekarang udah menjadi lebih baik atau masih dengan hubungan ya slack lah gitu atau gimana? Kalau untuk sejauh ini udah nggak ada hubungan sama sekali sih, jatuhnya kayak lost kontak aja gitu, udah nggak ada hubungan sama sekali. Oke. Terus pasangan manipulatif, apa efek yang dialami dari memiliki pasangan yang manipulatif dalam kehidupan sehari-hari ya sekarang, kayak misalnya mungkin dalam memilih pasangan jadi nggak gampang percaya sama orang atau gimana? Yang saya alami itu kayak di sini kan perempuan yang manipulatif ya. Yang saya rasain itu efeknya sejauh ini kayak orang kayak mau ngomong apa-apa itu kayak nggak gampang percaya gitu loh. Yang sebelumnya itu, yang sebelum saya alami ini, setiap orang mau ngomong apa itu saya percaya aja. Tapi setelah mengalami kejadian, setelah ketemu perempuan yang manipulatif seperti ini, saya kayak bener nggak sih dia ngomongin itu fakta apa enggaknya. Dan sebelum saya harus percaya itu, saya harus mencari tahu dulu apa yang diomongin perempuan si orang itu benar apa enggaknya. Itu aja sih yang paling saya rasain. Oke. Terus apakah jadi berimbas ya dalam hubungan pertemanan pun, dalam kepercayaan kepada orang gitu. Terus merusak nama baik. Berarti nama baik Mas Wahyu di dalam lingkungan jadi rusak ya, dalam lingkungan pertemanan, lingkup pertemanan itu, atau bagaimana? Untuk yang merusak nama baik saya itu di dalam lingkup teman-teman latihan saya sih. Di situ saya merasa banget nama saya itu udah parah lah. Yang saya rasain itu di saat beberapa hari yang lalu itu saya sempat mendatangi tempat latihan saya, dan di situ saya merasa apa ya, kayak tidak dianggap kehadiran bahwa saya ada di situ gitu. Contohnya kayak yang biasa
ibarat tuh junior saya lah. Biasanya saya datang di situ, biasanya junior saya pada nyapa atau pada salam gitulah. Di situ nggak sama sekali. Mungkin ya dari efek nama saya juga udah parah kali ya, efek dari perempuan itu aja sih yang saya alami yang lebih parahnya. Dan bahkan sampai pelatih pun sama seperti itu juga. Tapi apakah itu masih sampai sekarang namanya tidak baik, merusak nama baik, atau sampai cuman setelah masalah itu doang? Sepertinya sampai saat ini deh, soalnya yang pas beberapa hari yang lalu juga saya datang masih tetap sama sih. Entah apa yang dibicarakan oleh si perempuan itu kepada teman-teman pelatih saya, teman-teman latihan saya, sampai pelatih pun sama. Terus dari si perempuan ini, apakah menimbulkan efek dalam memilih pasangan ke depan, atau dan menimbulkan trauma nggak dalam memilih pasangan? Kalau untuk trauma sih pasti awalnya ada ya, kayak hitungannya kan saya sama yang hubungan sama yang sebelumnya itu kan lumayan lama ya, ada sekitar 4-5 tahun tuh. Itu kan bukan waktu yang bentar ya, ibarat ya kayak mau nyoba lagi tapi takut akibat yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan gak dicoba kayak sepi juga gitu kan. Ya paling di situ saya untuk mengurangi traumanya itu mencoba untuk percaya lagi lah. Tapi untuk menghadapi posisi itu sekarang, maksudnya pasangan itu, untuk memiliki pasangan yang baru lagi, itu tuh berapa lama jaraknya? Untuk jaraknya itu berapa ya? Ada kurang lebih setahun lah. Kurang lebih setahun. Tapi itu udah kondisi putus atau bagaimana? Apanya tuh? Oh, maksudnya sama si perempuan itu udah putus atau gimana? Untuk dalam jangka setahun itu, apa ada perempuan yang kenal atau ya cuman ya udah main-main doang, atau emang fokus kegiatan yang lain atau gimana? dalam jangka setahun itu, dalam jangka setahun itu ya paling cuman kayak teman-teman chat doang sih. Selebihnya nggak ada untuk yang serius untuk menjalani hubungan, nggak ada. Kan teman-teman chat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang menurut aku mungkin penting kali ya. Apakah pasangan kamu sering manipulatif atau memutarkan balik fakta untuk membuat diri kamu tuh lebih merasa kamu yang salah dibandingkan dia? Kayak si perempuan ini memutarbalikkan fakta gitu ya? Ya padahal sebenarnya dia yang salah, tapi dia malah nyalahin dan saya. Iya. Sering sih. Yang saya ingat aja ya, di saat apa ya, yang saya masih ingat itu di entah puasa bulan tahun lalu atau tahun lalu yang lusa gitu, dia itu sempat sama saya itu lost contact sama saya. Padahal di situ lost contact itu akibat dia yang membuat kesalahan dan dia meminta untuk lost contact. Dan situ saya mengikuti kemauannya dia. Dan setelah lost contact itu, di saat saya pulang kuliah,
saya sedang nunggu di masih nongkrong di kampus sambil menunggu buat buka puasa kan, karena di situ pas awal puasa dia tiba-tiba nelpon saya dengan nada nangis, dan di situ dulu sebagai pasangan saya merasa panik akibat dia tiba-tiba nelpon dengan keadaan nangis gitu kan. Dan di situ saya mencoba menanyakan posisi dia ada di mana dan ingin ketemu apa enggak, dan saya menanyakan nangisnya itu akibat kenapa. Dan setelah telepon selesai dia dan di saat telepon dia memberitahukan posisinya ada di mana, dan saya langsung berangkat ke sana. Setelah saya sampai di sana, saya mencoba untuk menanyakan apa yang membuat dia menangis, dan dia belum bisa menjawab dari pertanyaan yang saya kasih. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, dia baru menjawab pertanyaan saya. Di situ dia menjawab bahwa dia habis jalan dengan laki-laki lain untuk nonton bioskop, dan di tempat bioskop itu laki-laki tersebut mencoba untuk meminjam HP si perempuan ini. Dan setelah dikasih, si laki-laki ini mencoba membuka sosmed di HP perempuan itu dan melihat ada akun saya yang masih ada di HP perempuan itu. Dan setelah itu si laki-laki ini ingin membuka akun saya, tetapi si perempuan ini mencoba untuk mempertahankan HP-nya agar tidak membuka akun saya yang ada di HP-nya dia. Namun si laki-laki ini memaksa, dan si perempuan tetap mencoba untuk mempertahankan HP-nya, ya kan, karena tidak ingin si laki-laki ini membuka akun saya. Sampai akhirnya si laki-laki ini ngebentak si perempuan itu, dan akhirnya nangis. Dan setelah nangis nggak jadi nonton bioskop segala macem, dan katanya si perempuan ini diturunin di tengah jalan dengan laki-laki itu, dan di posisi itu dia langsung nelpon saya. Saya mendengar jawaban dia, kaget dong. Lantas kenapa dia ingat dengan saya di saat dia habis jalan dengan laki-laki lain? Dan yang bikin saya kaget lagi itu jawaban dianya. Mana tuh jawabannya? Jawaban si perempuan itu menjawab, ya udah, kalau misalkan nggak mau sama aku, kamu cari aja yang lain. Di situ saya kaget. Mengapa saya yang disalahkan? Padahal dia yang berbuat salah. Di situ dia nggak ada kata maaf sama sekali kepada saya. Itu sih yang paling saya ingat sampai sekarang, kejadian itu. Berarti emang dari perempuannya yang manipulatif ya di situ. Aku ada pertanyaan nih. Apa yang membuat kamu sadar bahwa hubungan itu tuh udah toksik gitu, udah nggak sehat tuh pas kapan gitu? Jalan ke berapa tahun dan karena apa? Saya sadar bahwa saya itu berada di hubungan yang toksik.
saya itu sadar di saat akhir-akhir sebelum putus ya. Di situ saya sadar ibarat kayak buat apa sih gue mempertahankan hubungan ini, ya kan. Ibarat tuh gini, lu udah gue kasih kesempatan buat memperbaiki diri lu, tapi lu nggak ada kemauan buat memperbaiki diri lu. Di situ saya ngasih kesempatan dia itu sampai berapa kali ya, 4-5 kali dia melakukan hubungan di belakang saya. Bukan itu sudah termasuk hubungan yang toksik banget. Di situ sih saya baru mulai sadar. Di situ umur hubungannya udah mau masuk 5 tahun. Terus bagaimana perasaan kamu nih setelah keluar dari hubungan itu tuh rasanya gimana? Wah, legowo kalau kata sekarang, bahasa sekarang mah. Legowo, lega, seneng. Kalau misalnya kan udah setelah putus nih, pasti kan kehidupan akan berubah gitu ya, dari yang awalnya ada temen yang nemenin, maksudnya ada pasangan gitu. Apa hal yang paling sulit yang kamu hadapi setelah putus? Yang saya hadapi situasi yang sulit ya, di saat setelah saya putus. Paling di saat saya datang ke lapangan aja sih. Di situ situasinya udah berubah banget. Dan dari teman-teman saya di lapangan ya, contoh sampai senior saya aja yang dekat, bahkan teman kelas saya yang dekat pas di lapangan itu udah beda jauh akibat diomongin sama dia itu setelah putus. Karena yang saya tahu dari teman saya itu diomongin sama perempuan ini itu katanya saya yang suka selingkuh, suka main perempuan segala macam, tambah cewek semua. Sedangkan faktanya itu nggak sama sekali. Saya di kelas kan wajar ya kalau misalkan di pertemanannya ada ceweknya, karena kan di kelas saya kan cowoknya itu di bawah 10 orang tuh. Jadi kan lebih dominan ceweknya, lebih dominan perempuannya. Jadi ya wajar lah di situ. Terus dikatakan saya yang suka selingkuh, padahal di situ selama 4-5 tahun saya berhubungan sama dia, saya nggak pernah selingkuh sama sekali. Terus apa pelajaran yang kamu dapatkan dari hubungan yang toksik ini? Manfaat yang saya dapatkan itu coba boleh diulang pertanyaannya. Apa pelajaran yang saya dapat nih setelah mengalami hubungan toksik. Pelajaran yang saya dapat tuh ya, yang paling saya dapat ya, kayak lu nggak harus prioritasin cewek lu banget. Lu masih banyak teman-teman lu yang lain yang harus diprioritasin, dan hidup lu bukan ke cewek lu doang. Itu sih pelajaran yang saya dapat. Terus minum dulu ya mbak ya, haus. Silakan. Terus kalau misalkan berarti kan kalau kamu udah keadaan putus itu berarti mental pun agak goyah ya, maksudnya kayak nggak stabil lah. Kondisi emosional tuh jadinya kacau kah atau bagaimana? Kalau untuk kondisi emosional itu ya yang paling kena imbasnya itu teman-teman saya sih yang masih dekat sama saya, yang kayak ibarat saya lagi nongkrong sama teman-teman saya tuh
ada yang nanya sedikit pun kena omel sama saya. Efek itu dari putus itu. Tapi untuk sekarang udah enggak, apakah udah sembuh kah atau udah mulai udah sembuh atau baru berjalan atau belum? Sembuh apanya dari Masa lalu ya, pasangan itu? Udah sih, untuk sekarang saya udah bisa menerima hidup saya yang sekarang. Oke, saya mau nanya, kalau misalnya nih ke depannya Mas menghadapi pasangan yang toksik lagi, terus pasangan yang manipulatif lagi, tuh mau bagaimana? Kalau misalkan yang apabila saya menemukan hubungan yang ibarat perempuannya itu manipulatif atau hubungan yang toksik itu, mungkin menurut saya gini, saya ada batasannya. Ibarat kalau misalkan batasannya masih standar, masih bisa saya maafin, saya maafin. Cuman kalau ibarat udah kelewatan, ya mungkin mau nggak mau saya akhiri lagi. Saya kan ibarat gini, setiap hubungan pasti, entah itu saya doang atau orang lain juga sama. Kalau saya berpikir gini, boleh sekali ngelakuin kesalahan, kalau misalkan dimaafin atau misalkan ada buat perjanjian, tolong jangan diulangin lagi. Di saat perempuan itu nggak ngulangin lagi, oke, saya lanjutin. Cuman di saat si perempuan ini mengulangi kesalahan lagi, ya mungkin oke, cukup sampai di situ aja. Gitu aja sih. Jadi apabila masih menemukan lagi, ya mungkin saya lihat dulu batasannya di mana, dan perempuan ini yang berulah apa aja gitu. Itu aja sih paling. Terus misal kalau menghadapi konflik, gitu. Oke, jadi untuk menghadapi konflik dengan pasangan yang sekarang itu bagaimana? Konflik mana nih maksudnya? Berantem? Oh ya, debat atau ada perbedaan pendapat? Oh, kalau misalkan kita dalam hubungan menghadapi perbedaan pendapat, itu mungkin menurut saya itu adalah hal yang wajar ya. Saya kan di dalam hubungan itu kan di situ kan menyatukan dua ego untuk apa? Untuk menjalani hubungan. Menyatukan dua ego untuk menjalani hubungan, menjadi satu ego, menjadi satu keputusan lah, ibaratnya gitu kan. Ya mungkin di saat mengalami konflik itu, saya ini dulu mau tahu dulu dari pendapat si perempuan, ya kan. Misalkan pendapat si perempuannya gimana, misalkan bla 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 bla, mungkin ada kurang baiknya atau mungkin masih ada kesalahan di mananya, nah baru saya benerin dulu sebagian. Begitupun sebaliknya, apabila ini saya ngasih pendapat, baru si perempuan itu ngebenerin dari pendapat saya, dan barulah diambil gitu, diambil keputusannya ya. Apa lagi? Baik, mungkin cukup sekian Ya. dari sesi konseling hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan? Sepertinya boleh deh. Hati-hati dalam memilih pasangan, oke? Oke. Sepertinya sudah cukup. Oke, hasil sesi konseling kali ini akan dirahasiakan dan akan cuma dipergunakan dalam kepentingan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Iya, baik.
selamat siang. Siang, terima kasih ya Mbak. Ya.